Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya ini setiap hari selalu mengawali hari ya dari jam 4.15 pagi. Ya, karena pagi-pagi saya udah harus siaran pagi mulai jam 6 sampai jam 10. Dan siaran pagi itu adalah salah satu berkah yang saya syukuri karena gara-gara siaran pagilah saya selalu terbawa mood yang baik sampai sepanjang hari. Kenapa? Karena salah satunya adalah saya punya partner teman siaran yang menyenangkan. Ada Tike dan juga ada Melisa Karim. Ini salah satu orang yang kalau saya lihat, saya menjadi saksi memang orangnya sehat banget. Tapi nggak tahu, mungkin ada yang belum diceritain. Nggak boleh bohong. Mumpung lagi ada Mas Boyke nih di sini. Iya dong. Halo, apa kabar? Baik. Ada Mbak Lula juga, apa kabar? Hai, terima kasih, baik. Dan juga ada Mas Panji. Hai Karno. Ya, gaya hidup sehat sudah saya lihat dilakukan sama Melisa. Udah berapa tahun terakhir Ci ya? Ya, berusaha untuk hidup sehatnya sih udah cukup lama. Cuma ya, namanya juga manusia di Jakarta ya. Banyak kan godaan makanan enak kan. Yang suka saya perhatikan juga adalah Melisa ini adalah sahabat saya yang perhatian sama keluarga. Saya, Bapak kan sakit waktu itu. Yang paling nanyain, Bapak apa kabar? Waktu rumah sakit, udah sakit apa? Ditanyain terus ya. Tapi mohon maaf nih Ci, saya malah jarang nanya kabar orang tuamu. Well, kalau ibu bapak saya, ini mumpung ada ahli-ahli kesehatan di sini ya, sebenarnya cukup sehat, cuma adalah faktor usia kan ya Mas Mbak. Jadi seperti ibu saya itu kolesterol tinggi, ayah saya juga kolesterol tinggi. Nah kalau ibu saya itu memang terakhir tes, diabetesnya udah diambang. Jadi dia memang waktu itu sempat harus diet gula. 3 bulan lamanya memperbaiki pola makannya yang cuma boleh makan protein dan fiber dan sayur, nggak boleh nasi, nggak boleh minyak, nggak boleh apa gitu. Tapi abis selesai dia 3 bulannya itu balik lagi. Mereka tuh suka banget kayak makan bakmi gitu loh. Ya gimana ya, kayak aku bakminya juga sih pedes, tapi kan mie-nya itu karbohidrat. Makan bakmi bisa tiap hari loh. Ya, sama kayak nasi kali ya. Sama. Iya, makanya. Terus karena tahu orang tua seperti itu dikasih tahu tapinya. Dikasih tahu, Terus? dicoba, Coba untuk influence untuk gaya hidup yang lebih baik, untuk memilih makanan yang lebih sehat gitu. Tapi ya terus terang kalau kita ngasih contoh nih, anak-anak ngasih contoh juga, kita kan juga nggak 100% hidupnya sehat terus gitu. Jadi kalau aku sih ngeliat ibuku tuh sama ayahku sering jadi sakitnya itu karena hal-hal seperti itu. Jadi karena gaya hidup yang tidak sehat ya. Sakit kepala yang terus-terusan. Terus juga mereka lumayan round ya, alias agak bulat gitu. Ya kan, jadi kan agak susah juga. Kamu kurus kalau dia agak bulat. Nah, aku kebetulan masih rajin olahraga. Mereka nggak sama sekali. Tetap ya, yang namanya diabetes itu tuh turunan. Kita udah masih hati-hati Mel. bahwa kayak kamu nih Mel, aku juga punya turunan diabetes. Kita udah masih hati-hati nih sebetulnya. Udah pola hidup dijaga, sudah pasti harus. Kalau udah mesti minum obat-obatan, ya diminum obat-obatannya. Tapi sekarang kita bicara mengenai cara pilihan yang lebih jauh sebetulnya. Namanya teknologi udah maju, ada teknologi yang bisa membantu kita supaya lebih sehat loh Mel. Makanya kita nggak ada salahnya untuk kita melakukan langkah pencegahan supaya jangan sampai keturunan diabetes akhirnya kena diabetes. Atau kalau misalnya ada kata diabetes ya jangan sampai kena komplikasi lah ya. Caranya ya kita harus ubah pola hidup menjadi lebih baik dan nggak ada salahnya untuk kita memanfaatkan teknologi seperti teknologi laser. Toh sekarang untuk mendapatkan manfaat teknologi laser semudah menaruhnya ini di pergelangan tangan. Nah, ini alat kesehatan namanya dokter laser yang menggunakan teknologi laser berintensitas rendah yang akan menstimulasi titik-titik akupuntur. Fungsinya ya untuk membantu melancarkan aliran darah, membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita, sehingga bisa membantu mengurangi gula darah yang berlebih dan mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes. Nah, teknologi laser ini Mel sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dulu. Ya sejak tahun 1960-an. Cuman teknologi laser ini yang mungkin Mel kenal juga atau pemirsa kenal juga itu biasa digunakan untuk perawatan muka, untuk kecantikan, untuk flek, untuk kerut-kerut. It's the same laser. Ya, low level laser. Nah, kemudian juga kadang-kadang digunakan juga untuk fisioterapi, ya, untuk mengurangi nyeri. Digunakan juga untuk mata, untuk mencegah retinanya lepas. Dan sekarang juga yang lagi ngetren teknologi laser khusus untuk meningkatkan kualitas darah menjadi lebih sehat. Sehingga kalau darah kita sehat,
tubuh kita juga menjadi lebih sehat juga. Nah, kalau ngomongin diabetes, yang bermasalah juga memang darahnya. Iya. Kalau yang lain mah darahnya lancar, sirkulasinya ke seluruh tubuh gampang-gampang aja. Kalau yang diabetes, dia dengan sendirinya nih kental nih dengan sendirinya. Isinya gula semua darahnya. Isinya gula semua. Kita punya gambar nih Mel ya, biar pemirsa di rumah juga bisa lihat lebih jelas. Darah yang sehat sama darah yang kental. Bisa dilihat juga tuh yang namanya sel-sel darahnya ngumpul-ngumpul, darahnya Kental jadi itu ya. susah. Kalau udah kental, ujungnya di sana ngomongin komplikasi nih ya. Bisa ada yang namanya penyumbatan pembuluh darah, bisa Ya, di jantung jadi serangan jantung, bisa di otak jadinya stroke namanya. Nah, kalau di organ keperkasaan jadinya impotensi atau disfungsi. Kalau di ginjal gagal ginjal. Oke. Makanya kalau ngomongin diabetes ini, aduh penyakit yang nempel sama dia nih komplikasinya banyak banget. Iya. Intinya sih cuma satu, gula darahnya kan tinggi. Waktu gula darah tinggi nggak dibakar ya, Nah. dibawa ke seluruh tubuh, dia akan merusak seluruh pembuluh darah yang dia lewatin. Itulah yang besar makanya- rusak, yang kecil rusak. Betul, itulah makanya fungsinya kita menggunakan teknologi laser. Yang tadi nggak bisa digunakan Iya. sebagai energi, laser ini merangsang tubuh kita. Jadi lebih berenergi, lebih segar. Makanya banyak orang yang kena diabetes ketika menggunakan dokter laser ini ngerasain kok badannya lebih segar, lebih aktif, waktu lebih konsen, waktu sama keluarga lebih optimal, kerja juga menjadi lebih efektif. Jadi itu life changing experience gitu. Iya. Jadi si teknologi laser ini membantu membakar gula yang ada di dalam darah Nah. kita. Dia mengaktifkan ada. Jadi sebenarnya gini, kalau orang bilang gini, ada yang dimasukin nggak sih dengan teknologi laser? Nggak ada loh. Tubuh kita ini dibuat lebih optimal aja, Mel. Ya. Sebetulnya memang ada yang tugasnya bikin energi. Dia akan ngebakar gula. Namanya mitokondria. Nah, si mitokondria ini dibuat lebih aktif supaya gula yang dibakar lebih banyak, tenaga yang dihasilkan juga lebih tinggi. Pemirsa, ayo kita jangan anggap remeh yang namanya diabetes. Wajah boleh manis, tapi darah jangan sampai manis. Makanya kita harus sadar nih, kita punya keturunan diabetes atau enggak, ya jangan sampai terkena. Atau kalau yang diabetes jangan sampai kena komplikasinya. Makanya pola hidup harus lebih sehat. Konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan, dan Anda bisa memanfaatkan teknologi yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan sebagai alat kesehatan. Dr. Laser, hubungilah call center kami sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana cara Dr. Laser bisa membantu mengurangi gula darah yang berlebih, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga official store yang tersedia pada marketplace online Indonesia. Oke, pemirsa, hati-hati dengan diabetes, induk dari segala macam penyakit. Komplikasinya bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ya, ada jantung dan juga ada stroke yang kita tahu bisa mematikan. Kita akan bahas salah satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita lanjutkan ngobrol dalam dunia kesehatan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bahasan kami kali ini adalah apabila kita memiliki keturunan diabetes, apakah kita akan terkena diabetes juga? Karena ini berangkat dari ceritanya Melisa tadi. Ibunya diabetes, apakah aku terkena diabetes juga? Faktor resikonya ada. Ya. Tapi kalau kita memperbaiki pola hidupnya jadi sehat sih, ya enggak. Apalagi ditambah dengan teknologi laser. Betul Jadi sekali. nggak usah takut sih. Iya, tapi Jadi masalahnya maksudnya- kan aku juga nggak sehat-sehat banget sebenarnya, makanya itu loh. Gini loh Mel, Iya, memang diabetes bikin nakutinnya karena komplikasinya kan. Komplikasinya kan kemana-mana. Kita kalau udah ngomongin yang jantung, stroke, tahu-tahu orang kena serangan jantung, pas diurut-urut, ujungnya diabetes. Diabetes ternyata penyebabnya. Dan juga banyak pas gangguan keperkasaan diurut-urut ujungnya diabetes. Gangguan ginjal pas dilihat udah harus cuci darah ujungnya diabetes. Tapi ngomongin yang namanya jantung sama kemudian stroke ini, kita bicara mengenai pembuluh darah yang tersumbat sebetulnya. Mel, ini Oke. waktu bisa di rumah ya, bahwa ada pembuluh darah yang tersumbat. Ya. Kita ngejagain supaya darah kita itu tidak kental. Dari awal sirkulasi itu mesti lancar Ya, gitu betul. sebetulnya. Nah, teknologi laser ini bisa ngebantu untuk menjaga supaya darah kita nggak kental. Ada mekanisme yang namanya penghambatan agregasi trombosit dan mengaktifkan fibrinolisis. Intinya cuma begini aja, kalau ada yang udah mau mulai ngegumpal, diuraikan. Yes. Kalau ada yang udah mulai nempel-nempel nih, takutnya kan di ujungnya ngegumpal nih, langsung Dicegah.
dicegah, Dibersihkan, Mel. gitu ya. Supaya ujungnya adalah darahnya lancar. Yes. Oke. Dan makanya ketika kita menggunakan dokter laser, ini bisa membantu kita untuk mencegah jangan sampai terkena serangan jantung atau bahkan serangan stroke. Karena selain dari manfaat lasernya ini juga akan menstimulasi titik akupuntur. Fungsinya ya untuk membantu mengoptimalkan kerja jantung kita. Iya. Dan dokter laser juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa digunakan pada rongga hidung. Fungsinya ya membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan membantu supaya mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Ya. Mel, Oke. jadi gini loh Mel, stroke sama serangan jantung memang dadakan. Tapi kalau ditarik mundur, diabetesnya nggak dadakan. Itu udah 5-10 Iya, tahun iya, yang betul. lalu gitu loh, Dan udah yang panjang paling sebetulnya. ngeri itu adalah bahwa kalau seseorang terkena stroke atau jantung, katakanlah mama atau papa ya kan, itu berarti apalagi udah turunan, Amit-amit sekeluarganya itu kan berarti juga akan makan dengan pola hidup yang sama, Iya. gaya makannya, Iya. makan yang disajikan, Iya. ya kan. Nah bisa bayangkan bahkan kalau sampai mengenai amit-amit ya, kepala keluarga itu kan repot semuanya. Sampai dibilang, kok stroke-nya menular ya, habis makannya sama. Iya, Oleh karena itu teknologi laser ini bisa dipakai sekeluarga. Jadi yang penyakit juga, yang Betul. sakit juga bisa dipakai. Iya. Yang belum sakit ya jangan sampai sakit gitu loh. Bisa Mel. gantian gitu ya Mas Panji ya? Iya, Iya. karena sehari kan pakai cuma 2 kali, pagi dan juga malam. Habis misalnya kita gantian, boleh dong kasih pinjam ke orang tua kita. Udah gitu tinggal digantian aja di giliran. Jadi satu alat, satu keluarga bisa terjaga kualitas darahnya. Satu alat, satu keluarga, penyakitnya juga bisa macam-macam loh yang kebantu. Iya. Salah satu lagi adalah hipertensi, ini juga banyak. Ini betul. teman saya ganteng-ganteng gini, Darah tinggi, sabar-sabar tapi tekanan darah darah tinggi. Mau bikin sinetron ya, ganteng-ganteng hipertensi. Ganteng-ganteng Itu- hipertensi. Itu karena turunan. Saya punya turunan tapi kan akibat umur saya juga bertambah meskipun masih muda Betul, ya. jadi Iya, iya. Yain aja. Ini walaupun yang muda-muda barangkali Ya. tensinya bagus, jangan berharap bahwa nanti umur 60-70 pasti tensinya bagus terus belum tentu. Belum tentu. Karena pembuluh Sini darah usia. itu akan Makin jadi kaku. As we grow older, aku juga Yes. mungkin kena hipertensi. Iya, betul sekali. Beda-beda tiap orang ya, tapi pada dasarnya dia akan meningkat tensinya. Kalau Iya. modal kamu di 140 ya kamu Iya. nambah 20 jadi hipertensi Oh, dong. oke. gitu. Nah, si teknologi laser ini dia bisa membantu menurunkan tekanan darah Ya. dengan cara dia mengaktifkan apa yang namanya nitric oxide. Si nitric oxide ini ya pemirsa ya, dia akan membuat pembuluh darah yang kaku. Tadi kan dengan bertambahnya umur Iya. jadi kaku tuh. Betul. Dia akan menjadi elastis. Akibatnya kalau elastis lentur apa? Aliran darah juga lancar, tekanan darah juga menjadi turun. Yes, dan Seperti kan itu. juga Cima kita juga harus tahu bahwa kan kalau pagi hari tensi itu cenderung lebih tinggi loh daripada yang malam. Nah, makanya kenapa dokter laser digunakan pagi sama malam supaya malam-malam dijaga sih tensinya. Jangan sampai pas pagi-pagi jadi terlalu tinggi. Iya. Plus dibantu tidurnya biar lebih berkualitas. Kalau tensi tinggi kurang tidur pagi-pagi gimana? Makin tensinya? parah ya. Betul. Oh, jadi teknologi laser ini juga membantu kita tidurnya lebih nyenyak. Iya. Yes. Nah, pas banget jadi teknologi laser itu juga bisa ya merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan melatonin. Memang kalau udah masuk menopause itu produksinya akan turun, Mel. Makanya Mel pas banget. Pas buat si ya, Mel. Oma berarti. Iya. Aduh, ini benar-benar harus punya nih artinya ya. Kasih alamat aja, tidurnya kita juga kirim nggak langsung ke sembarang rumah. tidur. Dia tidurnya juga akan tidur yang berkualitas karena ketika melatonin dikeluarkan juga endorfin juga akan dikeluarkan. Denyut jantung juga stabil dan tidurnya dalam biarpun sebentar tapi nyenyak. Oke, kayaknya bukan hanya ibuku yang butuh, tapi aku juga butuh Makanya. gitu. Jadi tadi kita udah bicara mengenai apa? Dari mulai jantung, ada stroke, hipertensi dan juga diabetes. Tapi sebelum kita memberitahu teknologi lainnya, boleh Mas Panji direkap lagi bagaimana caranya Yes. mendapatkan teknologi laser ini. Terima kasih Kang Ronald. Pemirsa, ayo kita cegah serangan jantung dan juga serangan stroke dengan cara ya kita membuat aliran darah kita lebih lancar. Salah satu caranya ya memiliki pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, minum obat-obatan jika memang dibutuhkan, dan manfaatkanlah teknologi yang memang sudah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan. Dokter Laser. Hubungilah call center kami atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi dan juga official store yang tersedia pada marketplace online di Indonesia supaya Anda bisa memiliki teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah Anda sehingga bisa membantu mencegah serangan jantung dan juga stroke. Oke. Dunia teknologi memang begitu dekat dengan dunia kesehatan. Banyak sekali teknologi dalam dunia kesehatan ini, salah satunya adalah teknologi laser Ya. untuk darah. Nah, habis ini ada teknologi lainnya nih pemirsa. Teknologi yang bisa membuat kita menikmati makan nasi,
ya, di mana karbohidratnya atau gulanya bisa turun sampai dengan 51%. Makan nikmat tapi tetap sehat. Pengen dong? Mau banget. Mau banget Aku dong. kan anak nasi, aku udah makan nasi. Teknologinya seperti apa sih? Setelah satu ini ya, dapat bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih berbicara mengenai teknologi yang bisa membantu menjaga kesehatan kita. Tadi kita sudah bahas mengenai teknologi laser untuk darah. Nah, sekarang ini ada teknologi yang bisa membuat kita menikmati makan yang nikmat tapi tetap sehat. Kita juga nggak bisa ya menghindarkan nasi. Pagi saya nasi goreng, siang pasti nasi putih, nasi liwet. Malam juga kalau nggak nasi uduk ya nasi kebuli. Nasi. Rasanya belum makan kalau belum makan nasi. Betul. Indonesia banget. Indonesia banget. ya kan? Jadi buat Mbak Melisa yang pecinta nasi banget, ini loh saya akan bantu kasih tahu bahwa ada teknologi di mana kita bisa masak nasi lebih sehat. Kadar gulanya bisa turun sampai 51%. Itu bukan gosip ya? Bukan gosip, ini Oke. adalah fakta kalau masaknya di Vitacook. Karena Vitacook ini dia menggunakan teknologi thermostat dan juga fuzzy logic yang pertama dan saat ini satu-satunya nih yang bisa menurunkan kadar nasi sampai 51%. Ada ya? 51%. Yes, dan kita juga. Kemana ini? Nah, kita kan Gulanya kemana? Nah, kita melakukan percobaan uji di laboratorium di mana kalau beras yang dimasak dengan menggunakan rice cooker biasa, kadar karbohidratnya masih 31,2 gram per 100 gram. Oke. Dengan menggunakan rice cooker biasa. Tapi dengan beras yang sama, kita masak di Vitacook, kadar karbohidratnya ini menjadi 15,3 Lebih gram. dari Lebih dari separuh. Iya, 51%. Ih, hebat Betul banget. sekali. Jadi itu adalah bukti bahwa kadar karbohidratnya atau gulanya bisa kita turunkan. Baru nanya gulanya kemana? Gulanya kemana? Ada yang muat. Logikanya Nih. kemana, Mel? Logikanya kemana? Gulanya kemana ya, Mas? Masa menguap? Ini adalah nasi dari Vitacook. Ini kalau lihat nasinya nih, yes, lebih bersih karena bukan cuma buat nurunin gulanya saja, tapi dia juga akan membilas beras yang dimasak supaya kotoran-kotoran juga pada luruh. Belum memutih, Ci. Betul Iya, kan beras suka pakai sekali. putih kan? Betul. Nah, kalau ditanya kemana gulanya, ini lebih dari Vitacook. Vitacook ini memiliki wadah pemisahan Nah, itu air tuh, Mel. karbohidrat. Oh, air. Airnya di keruh bawahnya banget ada kan? air. Airnya ketinggalan. Nah, kotoran-kotoran, Semua turun. pemutih, pengawet semua turun ke sini. Jadi kalau misalnya rice cooker biasa cuma satu wadah, airnya hilang. Kalau Iya. di Vitacook dipisah. Dan kita akan tes apakah benar airnya ini memiliki kandungan karbohidrat. Nah, ini kebetulan di depan sudah ada 2 gelas nih ya. Satu gelas adalah air biasa, satu lagi kita akan tuangkan dengan air pemisahan karbohidrat dari Vitacook. Ya. Dan yang kemudian akan kita tes menggunakan cairan Lugol. Fungsinya adalah untuk mengecek kandungan karbohidrat. Iya. Warnanya coklat. Kalau misalnya negatif nggak bakal berubah warna, berarti tidak ada kandungan karbohidrat. Tapi kalau positif mengandung karbohidrat, warnanya akan berubah menjadi biru. Semakin tinggi kadar gulanya, karbohidratnya semakin pekat. iya. Ini kita lihat kalau di air Vitacook. Hitam ya. Yes. Bukan sulap, bukan sihir. Ungu banget. Karbohidrat semua ngumpul di airnya artinya ya. Diturunin soalnya. Iya. Kalau misalnya pakai rice cooker biasa, si karbohidrat ini akan terperangkap di si nasinya. Betul. Iya. Nasinya kita makan, ya karbohidratnya gulanya juga masuk ke dalam tubuh kita. Bawa deh ke Sementara seluruh kalau pakai tubuh. Vitacook, ya ketinggalan. Nggak perlu. Buat apa buat tubuh kita kalau terlalu banyak buangan aja. Yes, kebayang Gitu loh. dong. Ini dengan kandungan karbohidrat yang begitu tinggi, kalau kita makan dan kita misalnya memiliki keluhan di mana kita nggak bisa ngatur gula darah, seperti misalnya diabetes, berapa banyak gula yang Iya. akan naik? Kita pernah coba nih ya kepada orang yang memang diabetes. Kita coba dia makan nasi yang berasnya sama. Satu dimasak pakai rice cooker biasa, satu pakai Vitacook. Oke. Nah yang pakai rice cooker itu setelah 30 menit gitu ya, kita cek lagi gula darahnya pengen tahu. Ternyata naik sampai 86 angka. Sementara kalau pakai Vitacook setelah 30 menit naiknya cuma 49. Nah, Jadi Itu saat yang banget. diabetes ya, Diabetes. diabetes. Ya, jadi orang-orang yang diabetes sebaiknya juga menggunakan
teknologi ini untuk bisa mendapatkan nasi yang sehat. Nggak cuma yang diabetes dong, Iya. orang biasa juga boleh Orang normal biasa ya. juga, orang biasa juga kita pernah lakukan tes ya dengan rice cooker biasa. Setelah 30 menit gula darahnya kita cek, ternyata dia naiknya adalah 52 angka. Oke. Sementara kalau menggunakan VitaCook, kenaikannya Gula gula darahnya? darahnya hanya 31 angka. Nice. Jadi bisa dipakai juga bukan hanya untuk yang penderita diabetes, untuk orang yang sehat juga, terutama mereka-mereka yang gemuk. Nggak usah yang gemuk sih sebetulnya, nggak usah yang mau nurunin berat badan Semua aja. ya? Semuanya. Buat apa sih ngumpulin Semua. gula? Ya Harus Iyalah. sampai pakai VitaCook gitu Betul. ya. Tapi Tapi mereka kandungan juga- yang lainnya Nah, aku turun juga kan? punya. Kalau Pasti mereka misalkan nanya seperti luruh. Pertanyaan bagus juga. Nah, hebatnya VitaCook ini, walaupun dia membantu mengurangi kadar gulanya, tapi nutrisinya malah tetap terjaga. Iya. Salah satu nutrisi yang kita cek adalah protein. Penting nih, beras ya. yang belum dimasak ini kan sekitar 6 gram per 100 gram. Iya. Tapi ketika dimasak dengan sukur biasa, protein ini turun sampai 2,9. Waduh. Hilangnya banyak Yes, ya. dari 6 ternyata ke ya. 2,9. Iya. Tapi ketika dimasak di VitaCook, ini proteinnya masih 4,3 gram. Nutrisinya saking ini, ya. lebih terjaga. Saking pinternya Teknologi ini alat. pintar, Iya. yang penting-penting, bungkus. yang penting-penting di-keep, dijaga. Iya. Yang nggak penting, buang. Buang. Yes. Empaskan. Ini adalah nasi merah. Mbak Kita Mel suka bandingkan. nasi merah. Aku ini nggak adalah suka nasi merah. Kenapa? Karena nggak Kayaknya enak. aku juga pernah. Nggak enak. Dan Betul. nggak enak, Nggak enak. keras ya, seperti Aku kayak nggak gitu. suka. Ya, dan ini adalah nasi merah yang dimasak menggunakan nasi goreng biasa. Kita lihat Ya gitu, teksturnya bentuknya aja betul. juga Betul, betul. ya. Ini ya. Betul. Kalau di VitaCook ada mode khusus untuk memasak nasi merah. Jadi Makanya cara nih, masaknya juga Nah, coba beda. lihat. nasi merahnya Pulen, tuh kan? lebih pulen, Dan lebih kadarnya juga tetap pecah. turun 51%. Yes. Dan lebih Gulanya. enak. Nah, makanya sekarang kita coba ya barangkali waktunya ya. Mbak Buktikan. Mel sama makasih Kang loh. Ronald untuk merasakan nasi merah Mas dan Boy, nasi jangan lupa. putih VitaCook. Ini enak loh nasi merahnya. Jadi bagi pemirsa yang good. ingin menikmati nasi sehat rendah kadar gula, bisa nih mengganti alat masak Anda dengan menggunakan VitaCook. Hubungilah call center kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas bagaimana caranya membawa pulang VitaCook ini ke rumah Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga official store yang tersedia pada marketplace online Indonesia. Jadi, jika ada teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan, kenapa kita nggak manfaatkan? Iya ya, Itu bener dia. banget. Iya nggak sih? Dan pakainya gampang banget ternyata ya. Yes. Karena pakai tombol-tombol doang. Dan kayaknya hari ini cocok semua ya sama Cimel ya. Iya. Produknya ya. Tahu aja aku doyan makan nasi. Makasih loh. Jadi dimakan semuanya. Oke pemirsa, jadi jangan lupa nih kami akan terus selalu memberikan kepada Anda informasi mengenai keluhan penyakit. Tapi tentu saja tidak untuk menakut-takuti, hanya untuk supaya Anda lebih waspada karena kami selalu berikan solusinya, yaitu teknologi. Kami mau lanjutkan makannya, jadi sampai jumpa lagi dalam GoHealthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.